Pemilihan pestisida yang tepat dapat mengurangi risiko terjadinya serangan hama beluk pasca padi keluar malai seperti ini. Nah, ini contohnya tanaman padi tetangga. Walaupun dalam melakukan proses aplikasi penyemprotannya rutin pada saat generatif ataupun saat padi bunting sampai keluar malai, namun apabila penggunaan pestisidanya kurang tepat atau pemilihan insektisidanya kurang tepat, seperti ini jadinya ya sahabat tani. Nah, ini milik tetangga, bisa sahabat tani bandingkan dengan milik saya sendiri. Ini saya memakai insektisida yang lumayan cukup mahal satu kali ya sahabat tani pasca padi bunting kecil. Namun di sini juga saya tidak menyarankan untuk sahabat tani memilih insektisida yang mahal apabila serangan hama penggerek batangnya itu dapat diatasi dengan insektisida yang murah. Nah, kalau di daerah saya ini sudah kebal ya sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat. Dan bagi sahabat tani yang sedang ngabuburit, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa karena sebentar lagi menjelang maghrib ya sahabat tani. Dan untuk video kali ini yang akan saya bahas atau akan saya review, di sini ada tanaman padi saya yang sudah hampir 90% mengeluarkan malai ya sahabat tani. Dan untuk tanaman ini yang saya aplikasikan beberapa pestisida untuk pencegahan terjadinya hama penggerek batang yang akan menjadi beluk pasca keluar malai nantinya. Alhamdulillah ini sudah terbukti ya sahabat tani. Dan di sini juga saya tidak mau membanding-bandingkan suatu produk karena saya juga tidak di-endorse sama sekali dari suatu perusahaan ya sahabat tani. Di sini saya hanya berbagi pengalaman saja dengan apa yang saya lakukan di lapangan. Karena di daerah saya ini serangan hama beluknya itu lumayan cukup parah ya sahabat tani. Nanti akan saya tunjukkan lahan tetangga sawah saya itu yang usianya sama dengan saya. Namun di sini ada kendala dari serangan hama beluk. Nah, sebelum kita berlanjut ke videonya, seperti biasa apabila video ini bermanfaat, silakan bagi sahabat tani yang baru bergabung atau baru menemukan channel saya, jangan lupa dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, karena itu menjadi semangat saya dalam melakukan update video terbaru ya sahabat tani. Di sini saya akan menceritakan untuk lahan ini memang saya menggunakan satu kali dari aplikasi penyemprotan insektisida yang mahal ya sahabat tani. Karena yang saya tahu di hamparan ataupun di daerah sini ini serangan hama penggerek batangnya sudah tidak mempan lagi dengan insektisida yang murah ya sahabat tani. Maaf sekali saya juga tidak munafik. Di beberapa lahan saya juga ada yang memakai insektisida yang murah ya sahabat tani. Jadi untuk penggunaan insektisida yang mahal dalam menanggulangi hama penggerek batang disesuaikan dengan tingkat serangan dari hama ulat ataupun penggerek batang tersebut sesuai dengan di wilayah sahabat tani ya sahabat tani. Karena di wilayah saya ini lumayan cukup parah untuk serangannya. Tapi alhamdulillah di lahan saya ini hampir mulus ya sahabat tani. Nah, mari kita lihat di lahan tetangga sawah saya ini. Nah, untuk tingkat serangan hama penggerek batang ini lumayan parah ya sahabat tani. Untuk video lebih jelasnya langsung saja kita ke pembahasannya. Dan untuk jenis padi yang saya tanam ini jenis padi denok Taiwan ya sahabat tani. Alhamdulillah untuk keluar malainya ini sangatlah mulus. Bisa sahabat tani lihat, bahkan hampir tidak kelihatan untuk hama beluknya. Nah, di sini saya akan berbagi tips dalam penggunaan pestisida ataupun untuk pencegahan dari hama penggerek batang yang nantinya akan menjadi beluk ya sahabat tani. Di sini saat padi usia bunting kecil itu saya aplikasikan
insektisida yang lumayan cukup mahal ya sahabat tani. Walaupun mahal, tapi insektisida ini mampu bekerja secara akurat ya sahabat tani dan tidak mengecewakan. Nah, saya juga di beberapa lahan tidak memakai insektisida yang mahal karena di daerah itu memang untuk tingkat serangan hama penggerak batang itu sangatlah minim ya sahabat tani. Jadi saya hanya memakai insektisida yang murah saja. Nah, untuk insektisida pasca bunting kecil di sini saya menggunakan 1 kali aplikasi insektisida Vayego ya sahabat tani. Dan di sini tidak ada endorse sama sekali dari perusahaan. Nah, untuk dosisnya dalam tangki ukuran 16 liter saya kasih 20 mili ya sahabat tani. Jadi dalam 100 mili ini saya gunakan sebanyak 5 tangki sprayer. Nah, sekarang kita lihat dari padi tetangga ya sahabat tani. Padahal ini untuk interval waktu penyemprotannya 2 minggu itu 1 kali sahabat tani. Mungkin karena obatnya beda, makanya saya juga sering sekali menerangkan enggak apa-apa untuk memakai insektisida yang murah apabila lokasi sahabat tani itu untuk tingkat serangan hama penggerak batangnya itu tidak terlalu kebal ya sahabat tani, karena di sini untuk tingkat serangan hama penggerak batang lumayan kebal. Jadi untuk hama sundepnya itu lumayan cukup parah dalam satu rumpun ini. Nah, bisa sahabat tani lihat, padahal ini baru 90% ya sahabat tani keluar malainya. Nah, sedangkan kita lihat ini tanaman padi saya untuk usianya sama ya sahabat tani. Nah, ini tidak ada rekayasa sama sekali ya sahabat tani. Nah, ini milik tetangga. Dan untuk jenis padinya katanya ini jenis padi Ceherang. Nah, untuk serangan hama beluknya lumayan cukup parah ya sahabat tani kalau di lokasi sini. Nanti akan saya perlihatkan tetangga yang sebelah kanannya. Ini tetangga yang sebelah kiri untuk jenis Ceherang. Dan sekarang saya sudah berada di posisi sebelah kiri. Nah, untuk sebelah kanan ini tanaman padi saya yaitu Denok Taiwan. Alhamdulillah untuk malainya ini panjang dan besar. Nah, sekarang kita beralih ke sebelah kiri punya tetangga ini Infari 32. Untuk tingkat serangan hama beluknya juga sama, ini banyak ya sahabat tani, karena di daerah sini memang untuk serangan hama sundep ataupun hama beluknya itu memang sangat memprihatinkan. Dan saya tegaskan lagi, untuk penggunaan insektisida yang mahal itu disesuaikan dengan kondisi lapangan ya sahabat tani. Apabila di lokasi sahabat tani itu serangannya mudah diatasi dengan insektisida murah, ya silakan pakai insektisida yang murah. Saya juga tidak mengajarkan untuk sahabat tani membeli insektisida yang mahal. Dan untuk pemakaian insektisida yang mahal juga kita harus mengetahui mengenai dosis dan waktu aplikasi yang tepatnya agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Apabila kita sudah memakai insektisida yang mahal namun untuk hasilnya itu masih tetap saja, itu bicara dengan takdir ya sahabat tani lain lagi. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam pencegahan terjadinya hama penggerak batang yang nantinya akan menjadi beluk pasca malai sudah keluar seperti ini. Semoga saja video ini dapat membantu menjadikan referensi bagi sahabat-sahabat kita yang lagi belajar bertani seperti saya, agar dalam bertani itu kita dapat memahami ataupun dapat mengendalikan beberapa serangan hama penggerak batang yang nantinya akan menjadi beluk. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.